Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena berkat Tuhan selalu dicurahkan. Kekuatan sukacita selalu Tuhan berikan. Dan Tuhan senantiasa memampukan kita melewati hari demi hari dalam kasih karunia-Nya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa oleh karena berkat-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini. Kami sadari itu semua kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang agung dan mulia, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Tertulis demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak muda ingin naik kereta api atau train, tapi tidak mau membayar tiketnya. Ia naik ke dalam kereta dan duduk di kursi yang ada, dan berpura-pura seolah-olah tidak ada sesuatu yang salah. Setelah kereta berjalan, tidak lama kemudian ada pemeriksaan tiket. Ia pun diperiksa, dan karena tidak ada tiket, ia diturunkan di stasiun berikutnya. Dalam berbagai aspek di hidup kita, selalu ada yang harus kita kerjakan atau lakukan untuk sesuatu yang kita pilih. Masalahnya yang seringkali terjadi adalah kita ingin sesuatu, tapi tidak mau bayar harga. Demikian halnya saudara dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Ada kalanya kita hanya mau percaya kepadanya, tapi tidak mau pikul salib. Kita tidak mau bayar harga. Kita tidak mau berkorban bagi Tuhan. Dalam Lukas 9 ayat 23 ini Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Percaya kepada Tuhan Yesus bukan sekedar keyakinan di dalam hati, kemudian selesai. Tapi keyakinan itu harus diikuti dengan sebuah tindakan, sebuah komitmen untuk memikul salib. Percaya kepada Tuhan Yesus bukan sekedar kata-kata saya percaya kepadamu. Iblis juga percaya siapa Tuhan Yesus, tapi mereka tidak diselamatkan. Percaya kepada Tuhan Yesus harus dibarengi dengan sikap hidup yang sesuai. Dan di sini saudara, ada yang Tuhan sampaikan untuk kita semua. Bagaimana kita harus sungguh-sungguh menunjukkan orang yang benar-benar percaya kepadanya. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan harus dan tidak bisa menolak untuk memikul salib. Ada penyangkalan diri yang harus kita lakukan. Penyangkalan diri berbicara tentang sikap hidup yang tidak lagi menuruti keinginan sendiri, tidak lagi menuruti keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Penyangkalan diri artinya bahwa kita tidak lagi bersandar pada pikiran dan pengertian kita sendiri, tapi kita bersandar pada pikiran Tuhan. Kita menuruti firman-Nya dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan Yesus berbicara tentang pengorbanan. Kita harus berkorban, saudara, untuk melakukan ketaatan. Taat itu butuh pengorbanan. Dan kita hendaknya bersedia untuk menderita bagi Kristus dan bagi kebenaran-Nya. Petrus, ketika Tuhan Yesus hendak disalibkan, dia berkata, aku akan mengikut engkau sampai mati. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Petrus diampuni dan dipulihkan Tuhan. Tuhan melimpahkan anugerah-Nya
dan memakai Petrus dengan luar biasa di kemudian hari. Sikap penyangkalan Petrus menunjukkan bahwa dia tidak memikul salib. Kita semua yang percaya kepada Tuhan harus bersedia untuk pikul salib. Kalau kita pernah menyangkali, pernah menghindari salib, mari kembali ke jalan yang benar. Ikuti kehendak Tuhan. Percaya yang sejati menuntut tindakan kita, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Iman yang murni selalu diikuti dengan pengorbanan dan ketaatan yang sungguh. Kasih yang sejati kepada Tuhan Yesus tidak berhenti hanya di kata-kata di dalam mulut kita, tapi dibuktikan di jalan salib yang kita jalani setiap hari. Roh Kudus akan menolong kita untuk senantiasa berjalan dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang mengajar kepada kami untuk memikul salib setiap hari. Ampuni kami yang kadangkala Tuhan, kami ingin menjauhkan diri kami dari sikap taat. Kami tidak mau dengar-dengaran, kami tidak mau bayar harga, kami tidak mau berkorban. Kami berusaha mengikuti keinginan kami sendiri. Kami mengatakan kami percaya, tapi dalam praktiknya kami tidak mau ikuti kehendak Tuhan. Ampuni kami dan tolong kami Tuhan untuk berjalan di dalam kehendak-Mu, menyangkal diri, memikul salib, dan sungguh mengikuti Engkau. Pimpin kami Roh Kudus untuk kami setia hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang menanti-nantikan jawaban atas rencana mereka. Biarlah Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.